Pencipta lagu ini hanya menonton terus nggak dapat apa-apa. Nah, mirisnya di situ. Komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Jadi tergugatnya adalah Agnes Mo, ya. Komersil tanpa izin sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kecewa banget lah. Iya, tapi Kecewa saya jujur. banget. Kecewa banget lah. Karena itu ya, maksudnya 1,5 M itu kan saya bukan dari keluarga kaya loh, Pak. Aku lu dibayarnya sama dong. Exactly, karena fee penyanyi adalah upah jasa. Perform udah selesai. Untuk gue Ari Sapta Hernawan, yang lebih dikenal sebagai Ari Bias, adalah seorang komposer dan pencipta lagu yang berasal dari tanah air, dan kini namanya kembali menjadi sorotan setelah ia berhasil memenangkan gugatan melawan Agnes Mo terkait lagu yang ia ciptakan berjudul Bilang Saja. Sepanjang waktu, sosok Ari Bias selalu menjadi topik hangat, terutama mengenai perseteruannya dengan Agnes Mo. Keputusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan Agnes Mo bersalah dan dijatuhi denda sebesar 1,5 miliar rupiah telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan musisi. Meskipun demikian, kuasa hukum Ari Bias, Minola Sebayang, menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta. Seperti yang telah diketahui, Ari Bias telah menciptakan sejumlah lagu populer yang menjadi bagian dari katalog penyanyi Agnes Monica, seperti Bilang Saja. Ia juga menulis lagu-lagu Bukan Milikmu Lagi, Ku di Sini, Tak Bisa, dan Takkan Sampai di Sini. Ari Bias mengaku telah mengirimkan surat kepada beberapa penyanyi yang pernah membawakan lagu-lagunya untuk berdiskusi masalah royalti. Berikut kita dengarkan kronologi ceritanya langsung dari Ari Bias dalam podcastnya bersama Anji. Khusus royalti performing. Ya. Karena saya sudah sejak 2021 terdaftar di RMK. Ya. Dan loyal sampai sekarang di RMK tersebut. Ya. Nah, lagu Agnes itu rilis 2004. 2004 rilis. Bayangkan selama 20 tahun saya menunggu royalti konser, tidak pernah ada angka Rp1 pun yang muncul di laporan dari RMK. Oke, gini. Gue mesti clearkan adalah bukan hanya lagu yang dibawain Agnes saja, Bukan. tapi semua yang dibawain Semua sama musisi-musisi itu. penyanyi-penyanyi itu. Sama penyanyi-penyanyi itu, lagu-lagu yang dibawain oleh penyanyi-penyanyi itu yang dalam artian adalah lagu hits. Yang artinya lagu hits itu selalu dibawakan dalam konser. Oke, acara TV on air maupun off air. Lalu karena ini selama 20 tahun lo tidak mendapatkan hak Itu. atas performing dari pertunjukan live atau panggung-panggung. Akhirnya lo mengirimkan pemberitahuan. Ya. Jadi bayangkan 20 tahun itu saya sudah menunggu dan tidak kunjung ada, ya kan? Ya. Berarti saya sudah sabar 20 tahun dan merelakan itu semua. Ya. Jadi saya mulai ibaratnya mungkin ini ada pengaruhnya juga dengan adanya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia itu ya. Ya. Jadi setelah saya tergabung di situ, komposer banyak yang mulai sadar hukum. Ya. Tahu ada Haknya. undang-undang hak cipta, Ya. tahu ada hak-haknya, Ya. dan bahwa ternyata di dalam konser yang diadakan itu ada hak ekonomis si pencipta lagu. Ini hanya menonton terus nggak dapat apa-apa. Nah, mirisnya di situ. Menurut Ari Bias, lagu ciptaannya yang berjudul Bilang Saja sering dinyanyikan Agnes Mo dalam konser, tapi selama 20 tahun dia menunggu, tidak ada bayaran royalti Rp1 pun kepadanya. Dan inilah putusan hakim yang memenangkan gugatan Ari Bias sebesar 1,5 miliar rupiah. Mari kita dengarkan melalui kuasa hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara ini pada tanggal 30 Januari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan. Ya, yang amar putusannya saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Jadi tergugatnya adalah Agnes Mo, ya. Menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut komersil tanpa izin sebesar 1.500.000.000 rupiah.
Menanggapi hal itu, penyanyi Agnes Mo kebingungan kenapa pencipta lagu Ari Bias tiba-tiba menggugat dirinya atas kasus pelanggaran hak cipta gara-gara membawakan lagu Bilang Saja dalam 3 konser pada tahun 2023 silam. Agnes Mo bingung karena dia digugat soal proses perizinan dan royalti oleh Ari Bias. Padahal dalam pemahaman dirinya, perizinan tidak perlu dilakukan secara langsung sesuai dengan UU Hak Cipta, yang paling penting royalti atas lagu yang dinyanyikan dibayarkan. Kita simak tanggapan Agnes Mo dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier. LMK. Jadi gini, kalau dia bilang bahwa gue dihukum karena tidak ada izin, itu jelas sudah tidak valid. Oke. Karena dalam undang-undangnya aja udah bilang bahwa kita boleh menggunakan itu tanpa izin, asalkan kita bayar royalti kepada LMK. kepada LMK. Did you pay? Nah, oke, I'm going there. Oke. Direct licensing pun artinya kan sebenarnya sudah tidak valid juga, Yeah. karena di dalam undang-undangnya, bahkan bukan cuma undang-undang loh, Det. Ini ada peraturan turunannya ke PP. Ke PP nomor 56 tahun 2021 itu semuanya tentang pendistribusian royalti. Nah, itu juga dibilangin tuh harus lewat yang menghimpun adalah LMKN menurut LMK bla 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 bla. Nah, going back to your question, siapa yang harusnya membayar? Siapa yang harusnya membayar royalti? Iya, siapa yang harusnya membayar royalti? Di SK Menteri itu ada tertulis 2%, ya di sini ada, ya gue tulis di sini juga. 2% dari hasil kotor penjualan tiket. Oke? Penjualan Berarti grossnya 2% dari gross. 2% dari gross penjualan tiket. Bentar, tunggu bentar. Ya, ya. Jangan emosi. Ya. Gue coba Ya. taruh di diri gue ya. Ya. Gue juga performer kan. Ya. Kalau gue lagi perform jual tiket, berarti ini ada pihak penjual tiket ya. Betul. Ya, ada pihak Betul. penjual. Berarti kita kerjasama dengan ini lu tuh bukan bikin show tunggal kan? Bukan, gue Ini lu diundang. perform di acara orang. Diundang Oke. di acara orang. Perform di acara orang, orangnya jual tiket gitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Oke, artinya kan lu nggak peduli tiketnya berapa? Nah, itu dia. That's exactly my point. Bahwa secara lo Aku lu dibayarnya sama dong? exactly, karena fee penyanyi adalah upah jasa. Perform, udah selesai. Untuk gue kecewa banget lah. Iya, tapi kecewa saya banget. Kecewa banget lah. Karena itu ya, maksudnya 1,5 M itu kan saya bukan dari keluarga kaya loh, Pak. Saya bukan dari wealthy family gitu. It's not a handout. Bukan dari istilahnya orang tua saya punya apa terus 1,5 M tinggal. No, like I work really hard. Agnes Mo menyampaikan bahwa dia sangat kecewa dengan putusan pengadilan itu yang memenangkan Ari Bias dan mengharuskan membayar royalti. Seharusnya yang dibebankan kewajiban untuk membayar royalti pencipta lagu. Menurut Agnes Mo, bukan si penyanyi berdasarkan undang-undang. Kewajiban bayar royalti itu diwajibkan kepada pihak penyelenggara acara atau event organizer, karena penyanyi akan dibayar sebagai penjual jasa oleh pihak yang mengundang. Dan bahkan tuh yang ngomong sama gue siapa? My mom. Dan lu tau dong, my mom tuh lagi cuci darah loh. Makanya Oh, kenapa? Iya. Since when? Udah about a year maybe. Iya, jadi my mom lagi cuci darah tiba-tiba ngontek gitu, bilang bahwa Nes, ini lu jangan nyanyiin lagu ini lagi ya gitu, karena dilarang. Oh ya udah, gue kan emang oke, fine, karena memang gue udah lama banget juga nggak nyanyi lagu itu gitu. Tapi pada saat lagi gue tahu bahwa oke, gue dilarang, gue ikutin, gue tidak pernah menyanyikan lagu itu lagi. Agnes pun menambahkan bahwa kenapa dia bungkam selama ini. Dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier, Agnes mengaku tidak mengikuti perkembangan kasus itu karena sibuk promosi single Get Loose di Amerika Serikat. Agnes Mo bahkan menegaskan baru tahu digugat Ari Bias dari sang ibunda pada Agustus tahun 2024. Agnes mengatakan sang ibu saat itu memintanya untuk tidak lagi menyanyikan lagu Bilang Saja. Ia pun mengklaim langsung memenuhi permintaan tersebut. Agnes pun telah mengingatkan kepada penyelenggara acaranya bahwa harus membayar royalti kepada sang pemilik lagu. Agnes mengaku menyimpan semua bukti chat kepada event organizer tersebut. Schedule-nya apa segala macam, gue make sure gue WA penyelenggaranya. Hey, by the way, just curious, lu udah selesaiin belum masalah pembayaran royalti? Lu kan ada nilai rujukannya, lu bayar dong gitu. Nah, gue ingetin 5, 6, 7 kali. Cuman kan at the same time, that's not my company kan, Dad. Gue cuman bisa ingetin bukan sebagai kewajiban hukum loh. Tapi gue cuman lu kayak punya bukti itu. punya bukti. Gue punya WhatsApp-nya sampai sekarang.